Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini akan kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin bab man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menjadi pencetus kebaikan, menjadi contoh, menjadi teladan, menginspirasi orang untuk berbuat baik, fadilahnya, keutamaannya, serta pahalanya. Itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Bagaimana agar kita menjadi qudwah, agar kita menjadi teladan, agar kita menjadi terdepan dalam kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan yang zahir, kebaikan yang batin, kebaikan yang terlihat dan kebaikan yang tidak terlihat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, surah Al-Furqan ayat 74. Artinya apa? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam di sini bukan imam sholat. Ya, kalau jadi imam sholat nggak boleh ngarap, nggak boleh. Ya, karena memang sudah ada panduannya dan sudah ada aturannya bahwa yang menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya, paling mengerti agamanya, paling fasih bacaannya. Tapi imam yang dimaksudkan di sini adalah contoh, teladan, terdepan. Ya, maksudnya ini, ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang terdepan, di mana kami nanti dicontoh, diikuti, diteladani oleh orang lain dalam kebaikan. Dan ini adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpandang di dalam agama kita dan di dalam syariat Islam. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya bisa menjadi contoh. Kenapa? Karena contoh ini Bapak dan Ibu sangat besar pengaruhnya. Ya, satu kali kita memberi contoh lebih baik daripada 1000 kali kita berceramah ataupun memberikan nasihat. Ya, karena orang lebih terpengaruh dengan contoh daripada ceramah, daripada nasihat. Ya, bagaimana kita mencontohkan dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kesolehan. Ya. Orang tua nggak usah repot-repot nyuruh anaknya sholat. Ya. Yang penting orang tua itu menjadi contoh dalam pelaksanaan sholat.
Ya, kalau lagi nonton TV, begitu dengar azan matikan aja TV-nya. Sehingga anak tuh merasa bahwa ini kalau udah panggilan sholat penting bagi abinya, penting bagi uminya, sehingga anak-anaknya pun akan menganggap sholat itu penting. Ya. Tapi kalau lagi nonton TV, kemudian dengar azan, ya, tidak ada reaksi sama sekali, tidak peduli, terus dia berharap anaknya anak yang rajin sholat, ya, anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang bertakwa. Ini adalah suatu hal yang bertolak belakang. Tentang kejujuran juga, orang tua cukup mengasih contoh kepada anaknya, mengasih teladan kepada anaknya, jujur. Ya, sebagian orang tua kalau ada orang bertanya, ayahmu di mana? Nanti ayahnya bilang, bilang bapak nggak ada di rumah. Atau ibunya bilang, ibu nggak ada di rumah. Padahal ibunya ada di rumah, bapaknya ada di rumah. Pengen dapat anak yang jujur, ya, pengen dapat anak yang amanah, tapi memberi contoh yang tidak baik, ya, memberi contoh berbohong, memberi contoh berdusta. Ya, makanya penting sekali agar kita itu menjadi qudwah dan juga menjadi teladan. Guru di sekolah, ya, bagaimana agar menjadi teladan bagi santrinya, bagi murid-muridnya, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, makanya qudwah itu di dalam agama kita ada dua. Pertama, qudwah mutlaqah, qudwah secara mutlak, ya, yaitu para nabi-nabi dan para rasul. Mereka itu qudwah secara mutlak, dari A sampai Z. Kita dibenarkan untuk mencontoh, meneladani kehidupan mereka, muamalah mereka, akhlaknya mereka, ibadahnya mereka, para nabi-nabi dan para rasul. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Ini hanya berlaku kepada Nabi, dan ini hanya berlaku kepada Rasul. Sebab para Nabi dan para Rasul itu maksum, terpelihara dan terjaga dari dosa. Ya, tidak ada Nabi yang salah. Ya. Kalau salah itu bukan Nabi. Kalaupun Nabi ada keliru dalam ijtihadnya, ya, tidak dibiarkan Allah, tapi langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan. Makanya kita tidak ada khawatir untuk mencontoh dan meneladani seluruh kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali yang merupakan khususiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti beliau memiliki istri 11, nggak boleh kalau itu, ya. Maksimal berapa? Maksimal cuma 4, ya. Itu pun kalau sanggup untuk berlaku adil, ya. Kalau tidak sanggup fawahidah, maka cukuplah 1 saja itu. Tapi begitupun banyak juga khususiyah Nabi yang tidak kita contoh. Bagaimana bagi Nabi salat malam itu bagi dia wajib, bagi kita sunnah. Nah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah qudwah hasanah muqayyadah. Qudwah hasanah, tapi ada batasannya. Selagi orang itu berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar, maka kita akan mengikutinya.
kita akan meneladaninya. Tapi bila mana dia ada penyimpangan, menyimpang dalam akidah, menyimpang dalam akhlak, ya, menyimpang dalam muamalah, walaupun dia kiai, walaupun dia ustaz, ya, walaupun dia tokoh, ya, tapi kita lebih mengutamakan kebenaran, ya, kita lebih mengutamakan yang hak, ya. Jadi kita bukan mengikuti orang, tapi kita mengikuti kebenaran. Kenapa begitu? Karena walaupun dia kiai, walaupun dia ustadz, walaupun dia habib, dia tetaplah sebagai manusia. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Boleh jadi dia salah dalam ijtihadnya, boleh jadi dia khilaf, ya, mengikuti hawa nafsu, boleh jadi dia melakukan kekeliruan. Maka oleh karena itu manusia boleh kita teladani, ya, boleh kita contoh, asalkan masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu ayat yang pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan mereka Ibrahim, Ishak, Yakub sebagai contoh teladan untuk manusia. Ya. Ini Nabi Ibrahim ini anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Ya, Nabi Yusuf bapaknya siapa? Yakub. Bapaknya Yakub Ishak. Bapaknya Ishak Ibrahim. Luar biasa. Maka kata Allah, wa ja'alnahum a'immah, dan mereka kami jadikan imam, kami jadikan teladan, kami jadikan mereka bagaikan mercusuar, kami jadikan mereka bagaikan bintang-bintang di langit. Yahduna bi amrina, ya, menunjuki jalan kami. Jadi jamaah rahimakumullah, tapi untuk menjadi imam tidak mudah. Ada dua syarat yang harus kita jalani dan juga harus kita lakukan. Yang pertama, lamma sabaru. Untuk menjadi imam itu harus sabar. Ya, harus memiliki ekstra kesabaran. Kenapa? Dia harus sabar, ya, mempertahankan akhlak al-karimah. Mungkin dicaci orang, mungkin difitnah orang, mungkin dihina orang, tapi dia sabar dengan akhlaknya. Dia harus sabar, ya, menahan diri dari godaan syaitan, rayuan syaitan, dan juga gangguan syaitan. Dia harus kuat, bertahan dalam perjuangannya, ya, tidak kalah karena diintimidasi, tidak takut karena ditakut-takuti. Ya, dia tetap mempertahankan yang hak, apapun resikonya, apapun yang akan dihadapinya. Maka syaratnya a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa jadi qudwah. Ya. Bisa saja orang pura-pura jadi teladan, tapi beberapa hari kemudian akan terbongkar aslinya. Itu bisa. Ya, sehari dua hari kelihatan alim, sehari dua hari kelihatan soleh, hari ketujuh udah kelihatan aslinya. Ya. Apalagi yang paling berat itu adalah ketika muamalah bil mal. Ya, ada orang dulu saya kenal kemana-mana pakai jubah, pakai sorban di kepala, ya, itu. Kalau ceramah, kalau ngomong, oh,
apa? Mari kita mengikuti sunnah, mari kita mengikuti ini, mari kita mengikuti ini. Ya, tapi apa yang terjadi ketika muamalah dengan fulus, utang nggak dibayar, uang orang dilarikan. Ya, jadi topeng itu tidak akan bertahan dengan lama. Ya, kalau orang hidup dengan topeng, dia bisa membohongi satu orang, dia bisa membohongi 3 orang, tapi dia tidak bisa membohongi semua orang. Dia bisa acting, dia bisa berpura-pura sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, tapi setelah itu akan kelihatan aslinya. Maka khutbah itu perlu kesabaran, sabar untuk tidak menipu orang, sabar untuk tidak berlaku curang, ya, sabar untuk menjaga akhlak. Bukan jaim, Pak. Kalau jaim beda. Jaim itu apa? Hah? Jaim itu jaga image. Ya. Jadi teladan itu bukan jaga image. Jadi teladan itu memang datang dari dalam. Ya, bahwa dia melakukan akhlak yang baik, ibadah yang baik, muamalah yang baik, interaksi yang baik, ya, dalam rangka mengharapkan ridho daripada ilahi Rabbi. Mau dikomentari atau tidak dikomentari, mau dipuji atau diapresiasi, tidak ada masalah bagi dia, karena dia bukan beramal untuk manusia, dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan orang yang berakting dengan orang yang benar-benar baik. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat ini, wa ja'alnahum a'immah, dan kami jadikan mereka contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, teruji keimanannya, akidahnya, ya, nggak tanggung-tanggung ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam memperjuangkan akidahnya, masyarakatnya membencinya, ya, bahkan memusuhinya, bahkan menangkapnya hidup-hidup, kemudian melemparkannya ke dalam api. Tapi Ibrahim tidak gentar, Ibrahim tidak takut, Ibrahim sabar menghadapi semua itu. Ya. Ketika dia diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anak yang dicintainya, anak yang disayanginya, anak yang telah dinanti-nantikannya bertahun-tahun lamanya. Nabi Ibrahim itu punya anak ketika umurnya 80 tahun, Pak. Sudah sekian tahun menikah, nggak dapat anak. Bahkan istrinya pun sudah jadi nenek-nenek. 80 sudah jadi nenek. Ya, baru dia dapat anak, Ismail. Ya, bahkan dia tidak dapat anak dari istrinya ini. Sementara dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya dikabulkan Allah doanya. Tapi melalui apa? Istrinya ini punya budak hamba sahaya, namanya Hajar. Kemudian Hajar ini diberikannya kepada Ibrahim, kemudian dimerdekakan Ibrahim, kemudian dinikahi oleh Ibrahim. Dari Hajar itu lahirlah Ismail. Tapi apa yang terjadi? Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam agar Ismail dan ibunya ini dijauhkan dari Palestina. Ya, disuruh berangkat kemana? Ke Baitullah. Tinggal di sana, tidak ada mata air, tidak ada makanan, ya, tidak ada orang yang dagang, tinggal di tengah padang pasir itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dalam ujian itu. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Nah, makanya dia menjadi imam. Ya, siapapun kita bisa menjadi imam.
Siapapun kita bisa menjadi orang yang terdepan, siapapun kita bisa menjadi contoh, siapapun kita bisa menjadi teladan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Syarat yang kedua, mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu jemaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip hadis riwayat Muslim nomor 171 an Abi Amrin, itu Amru, an Abi Amrin, ada waw di situ kecil, kelihatan Pak ya? Setelah Umar itu ada waw. Itu bukan salah tulis, itu bukan salah ketik, ya, itu kode. Itu bahwa tulis bacaannya bukan Umar. Kalau Umar tidak ada waw, ya, itu membedakan antara Umar dan Amru, ya, karena di masa Nabi itu ada Umar, ada Amru, ada Amru ibnul As, gubernur Madinah Al-Munawwarah, ada Umar bin Khattab, apa, khalifah yang kedua. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, dari Abi Amru. Abi Amru itu bukan nama, ya, semua yang diawali dengan Abi bukan nama, tapi namanya apa? Kunyah, panggilan, nama panggilan, panggilan kehormatan. Orang Arab, ya, untuk menghormati seseorang, kalau memanggil orang tidak sebut nama, ya, tapi disebut nama anaknya. Jadi Jarir ini punya anak namanya Amru, maka dia dipanggil Abu Amru, ya. Qala, dia berkata, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bin Abdullah, pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang zuhur. Ya. Itu Nabi kita itu berbaur dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Ya, itu Nabi kita, Bapak dan Ibu. Bahkan karena dekatnya Nabi dengan masyarakat, dengan umat, sampai-sampai orang tidak bisa membedakan mana Nabi dan mana umat. Ada orang datang sampai bertanya, ayyukum Muhammad? Siapa di antara kamu Muhammad? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak tampil beda dalam pakaiannya, tidak tampil beda dalam apa? Dalam muamalahnya. Bahkan pada satu ketika, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Nabi mengadakan satu perjalanan, ya. Di tengah perjalanan udah saatnya mau makan malam atau makan siang, ya. Nabi perintahkan untuk menyiapkan makanan, ya, makan siang mungkin, siapkan makanan. Nah, lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah, alayya dabhuha. Ini yang mau dimasak ini seekor kambing. Seorang bilang, ya Rasulullah, nanti saya yang akan sembelih. Lalu datang orang kedua, alayya salkhuha, antar saya nanti yang mengulitinya. Ya. Kemudian kata yang ketiga, alayya tabkhuha, antar saya yang memasaknya, kata orang yang ketiga. Tiba-tiba Rasulullah bilang, alayya jam'ul hatab, antar saya yang akan cari kayu bakar. Rasulullah bilang begini bukan pencitraan, bukan basa-basi, ya, bukan lagi berakting,
Tapi itulah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaur, menyatu dengan masyarakat. Ya. Tidak ingin diistimewakan. Walaupun kita wajib hukumnya untuk mengistimewakan Rasulullah, mengistimewakan para ulama, mengistimewakan para habaib, mengistimewakan pada kiai. Kita wajib. Ya. Tapi mestinya orang tidak ingin diistimewakan. Itulah baginda Nabi Rasulullah SAW. Makanya kata Jarir, kami duduk-duduk bersama Nabi SAW menjelang waktu sholat zuhur. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimar awil abad mutaqallidis suyub ammatuhum min mudar. Maka datanglah ya suatu kaum uratun, telanjang. Ya, maksudnya telanjang itu mereka tutup hanya bagian auratnya saja. Ya, kakinya telanjang ke bawah dari lutut, kemudian badannya juga tidak berbaju. Dalam riwayat yang lain dikatakan hufatun, tidak pakai alas kaki, nyeker. Ya, mujtabi an-nimar, mereka pakai bajunya apa? Kulit kambing. Jadi kulit kambing itu dipotong, kambingnya dikuliti, ya kan? Kemudian dipotong lehernya, nah itu disarungkannya ke badannya. Itulah bajunya. Itu baju orang susah zaman dahulu. Mutaqallidis suyub, menyandang pedang mereka. Kemana-mana bawa pedang. Gitu. Orang-orang ini. Memang dahulu orang-orang kemana bawa senjata tajam, bawa pedang. Kalau sekarang nggak boleh, Bapak jangan bawa saja, nanti ditangkap polisi, ya. Karena aman. Kalau dulu nggak aman, jadi kemana-mana bawa pedang. Ya. Tapi kebiasaan orang-orang para sahabat itu pedangnya ada di sarungnya. Gitu. Pedangnya di sarung. Tapi kalau ini pedangnya ditenteng. Ditaruh di begini pedangnya. Ammatuhum min mudar. Bal kulluhum min mudar. Kebanyakan mereka dari kabilah Mudar. Maka Rasulullah SAW tidak tega melihat mereka. Kasihan Rasulullah melihat mereka. Sedih mereka melihat Rasulullah. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al-faqah. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah melihat miskinnya mereka, melihat susahnya mereka. Bayangkan tidak ada yang pakai sendal, Pak. Ya, bajunya pun dari kulit kambing. Itu pun hanya tidak tertutup semuanya. Orang miskin, orang susah, orang kampung, orang desa datang ke kota. Ya. Walaupun Rasulullah masih pada waktu itu ya masih dalam keadaan sulit. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Ya. Maka Rasulullah pun masuk ke rumah. Ya, setelah ketemu mereka, Rasulullah masuk ke rumah. Mungkin siap-siap untuk wudu, siap-siap untuk berangkat sholat zuhur. Lalu Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Setelah adzan qomat. Setelah qomat sholat. Tsumma khataba. Tatkala sudah selesai sholat, maka Nabi pun khutbah, naik ke mimbar kecil. Ya, Nabi itu ada, kalau khutbah itu berapa menit lagi? Masih cukup? Ya, mudah-mudahan cukup. Lalu Nabi naik ke atas mimbar. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan khutbah. Dalam khutbah itu Nabi menyampaikan satu ayat, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Jalankan kamu perintah Allah, tinggalkan kamu larangan Allah.
Karena Allah adalah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Min nafsin wahidah, dari satu jiwa kamu bersaudara. Kamu ini manusia yang ada di dunia ini satu keluarga. Kita ini satu keluarga, Pak. Ya kan? Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini satu keluarga. Datuknya siapa? Adam. Kecuali mereka yang datuknya monyet, ada juga. Ya. Teori Darwin bilang manusia itu berasal dari monyet. Ya dia sajalah, saya nggak ikut. Maka Nabi mengatakan min nafsin wahidah, kamu dari satu jiwa, yaitu Adam. Sampai akhir ayat itu, innallaha kana 'alaikum raqiba. Setelah itu Nabi mengutip ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, laksanakan kamu perintah Allah dan tinggalkan kamu larangan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, setiap jiwa hendaknya mempersiapkan amalnya, mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi hari besok, maksudnya hari kiamat. Itu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min sa'i burri, min sa'i tamri, hatta qala walau bisyikki tamrah. Ya, dalam khutbah itu Nabi mengatakan, hendaknya seseorang di antara kalian bersedekahlah dengan dinarnya. Dinar itu uang emas. Dan dari dirhamnya, uang perak. Min saubihi, dari pakaiannya. Min sa'i burrihi, dari gandumnya. Min sa'i tamrihi, dari kurmanya. Siapapun harus bersedekah, kata Nabi. Walau bisyikki tamrah, walaupun satu kurma dibelah dua. Separuh untuk dimakan, separuh untuk disedekahkan. Nabi khutbah begitu, Pak, semua terdiam. Ya, semua diam. Nggak ada reaksi, nggak ada aksi. Ya, diam semua. Nah, di tengah-tengah kesunyian itu, faja'a rajulun minal ansar bisurratin kanat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Tiba-tiba datang seorang ansar membawa uang dalam uncang. Uncang tahu Pak? Uncang itu dompetnya orang zaman dahulu itu, ada talinya gitu ya. Itu kemudian diikat di atas pakai tali. Nah, dia bawa uang emas ataupun uang perak. Kata sahabat ini, kadat kapuhu ta'jizu anha, saking penuhnya sampai hampir enggak muat dia bawa. Ya. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ini dari saya ya Rasulullah. Dialah orang yang pertama kali, ya, yang menjadi pencetus kebaikan sedekah itu. Setelah itu apa? Summa tataba'an nas, kemudian orang pun berdatangan untuk bersedekah. Ya, ada yang bawa kurma, ada yang bawa gandum, ada yang bawa dinar, ada yang bawa dirham, ya macam-macam. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thihabin. Kata Jarir bin Abdullah, sehingga aku melihat ya tumpukan pakaian dan tumpukan makanan sampai menggunung tingginya. Banyaknya orang bersedekah. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhibah. Sampai aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam girang. Wajah Rasulullah berseri-seri melihat kaum muslimin bersedekah buat orang-orang yang susah. Nah, disitulah Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencetuskan kebaikan, siapa yang menjadi pencetus kebaikan, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diperbuatnya. Wa ajru man amila biha min ba'dihi,
dan pahala setiap orang yang mencontohnya, mengikutinya, meneladaninya. Berapapun orang yang mencontohnya, mengikutinya, meneladaninya, falahu ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Nah, itu yang dikatakan di sini. Tapi Nabi mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, ya, ajaran yang tidak baik. Dulu di kampung itu nggak ada orang yang berani pakai rok mini. Dialah wanita yang pertama yang pakai rok mini di kampung itu. Setelah itu orang berani pakai rok mini. Ya, di mana-mana banyak pakai rok mini. Ya, di kampung itu dulu nggak ada orang yang pakai you can see. Dialah orang yang pakai you can see. You can see itu, you dapat melihat itu artinya ya. Ya, maka semua orang yang pakai you can see, yang pakai rok mini, dia yang menanggung dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, jadilah pencetus kebaikan. Ya, jadilah menginspirasi kebaikan bagi orang lain. Ya. Nah, jadi sunnah hasanah. Nah, seperti dikatakan di dalam hadis ini. Jadi itulah kenapa judul daripada hadis ini, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik. Ya. Tapi contoh yang baik ini bukan dalam ibadah. Maksudnya ibadah itu nggak perlu kita menciptakan yang baru. Ya. Tapi yang bukan dalam ibadah, misalkan, ya, ini kan karpet ini kalau kita katakan ini bid'ah ini. Kenapa? Karena tidak ada zaman Nabi. Kipas angin ini bid'ah ini, karena tidak ada zaman Nabi. Laptop ini juga bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Nah, yang nggak boleh itu adalah ibadah yang tidak ada zaman Nabi, jangan lakukan. Tapi memudahkan orang untuk beribadah, maka tidak ada masalah. Ya, bagaimana caranya supaya tempat itu nyaman, orang betah, ya, orang merasa tenang, ya, bersih, rapi, ya, toiletnya tersedia, itu sunnah hasanah, ya. Nah, di sebagian masjid sudah disediakan tempat orang untuk mencarger handphonenya, gitu. Apalagi masjid di pinggir jalan, banyak orang musafir, kadang dia mau menelepon keluarganya, handphonenya mati, mau cari charger nggak ada, ya, terpaksa ke gereja. Di gereja ada rupanya, gitu ya, di masjid nggak ada, gitu. Sebagian masjid malah menulis, jangan charger di sini, hukumnya haram, katanya. Masya Allah, tega banget. Kebanggaan, ya. Ada masjid besar sekali, ya, WC-nya cuma 2. Orang antri, ya. Nah, itu tidak baik. Makanya kita memudahkan orang dalam beribadah, itu adalah sunnah hasanah. Nah, maka itu bukan termasuk bid'ah, ya, bukan termasuk bid'ah. Yang termasuk bid'ah itu kalau kita menciptakan ibadah yang baru dikatakan bid'ah. Jadi itulah pelajaran daripada hadis ini, ya, bagaimana upaya kita agar kita menjadi imam. Semua kita bisa menjadi imam, paling tidak imam dalam keluarga, ya, paling tidak imam dalam dalam lingkungan kita, menjadi contoh dan menjadi teladan, mencetuskan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin, amin.
ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dulu untuk pengajian kita pada kesempatan ini. Apa ada pertanyaan? Ya, mungkin udah pada paham, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.